Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup D akan menjelaskan tentang transfer function pada rangkaian AC. Anggota kami terdiri atas Stefani Altofaranela Adisti Hardena dengan NIM akhir 007, kemudian ada Faberian Diantama dengan NIM akhir 036, dan saya sendiri Satrio Ahmad Faiz dengan NIM akhir 068. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya rangkaian AC merupakan rangkaian listrik yang beroperasi pada sinyal arus bolak-balik. Benar? Oke, baik. Sinyal AC sendiri memiliki frekuensi yang berfluktuasi dari waktu ke waktu, sehingga dapat terklasifikasikan menjadi dua domain, yaitu domain waktu dan frekuensi. Namun, untuk sinyal AC sendiri sering dianalisis dalam domain frekuensi. Yang dimana kalau kita bertanya-tanya apa sih domain waktu, apa sih domain frekuensi? Baik, saya akan coba jelaskan. Domain waktu sendiri merupakan representasi sinyal dalam fungsi waktu, sedangkan domain frekuensi merupakan representasi sinyal dalam domain frekuensi. Tetapi keduanya merupakan variabel independen. Nah, dari rangkaian AC pada soal terlihat transfer function yang menggambarkan bagaimana sistem merespon berbagai frekuensi input. Sebenarnya apa sih transfer function? Dari tadi ngomongin transfer function gitu kan ya, apalagi transfer function dalam rangkaian AC gitu. Oke, saya akan coba jelaskan. Transfer function ini pada rangkaian AC ini ya khususnya merupakan suatu konsep penting dalam analisis dan desain sistem fungsi matematis yang menggambarkan hubungan antara respon keluaran output nih, dan stimulus masukan input dalam domain frekuensi karena rangkaian AC. Oke, singkatnya seperti ini. Singkatnya dapat kita katakan bahwa transfer function ini merupakan perbandingan output dibagi input. Jelas? Oke ya. Jadi saya ulangi lagi, transfer function ini merupakan perbandingan output dibagi input. Nah, output ini bisa berupa tegangan atau arus titik tertentu dalam rangkaian, dan input bisa berupa sinyal tegangan atau arus yang memberikan ke rangkaian. Dalam konteks rangkaian listrik, fungsi transfer ini dapat digunakan untuk menghitung output dari komponen jika diketahui inputnya saja. Inputnya diketahui tapi outputnya nggak diketahui, sehingga kita bisa menghitung hanya dari data inputnya saja, seperti itu. Nah, melanjutkan dari yang tadi, apa sih sebenarnya peran dari transfer function? Ya, itu tadi karena dalam konteks rangkaian listrik fungsi transfer fungsi ini tadi untuk mengetahui output yang hanya diketahui inputnya saja, perannya ini bisa sebagai analisis output. Tapi sebenarnya buat apa sih kita buat mengetahui outputnya? Ya udah kita cek aja pakai alat gitu mungkin ya. Nah, ini ada kegunaannya untuk mengidentifikasi kemungkinan yang ada atau memprediksi kemungkinan sistem yang ada jika terjadi perbedaan atau perubahan data. Karena ada beberapa perangkat yang membutuhkan data yang tepat. Jika tidak tepat, misalnya inputnya sekian, kita ya udah pakai outputnya mungkin kurang lebih sekian gitu. Nah, tidak bisa diketahui. Ada beberapa perangkat yang kayak beda sedikit, dia bisa merusak komponen atau perangkat tersebut, seperti itu. Sehingga transfer function ini akan sangat bermanfaat untuk perangkat-perangkat seperti ini, agar kita bisa tahu bagaimana berapa nilai dari output keluaran yang dihasilkan, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pembahasan soal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh kawan saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk pembahasan soal, pada soal terdapat sebuah rangkaian yang dialiri arus listrik DC dan juga terdapat resistor berjumlah 2 dan juga kapasitor berjumlah 2. Nilai resistor pertama adalah 2 ohm, resistor kedua 5 ohm,
kapasitor pertama 0,1 farad dan juga kapasitor kedua 0,2 farad. Kemudian kita menggunakan rumus reaktansi kapasitansi atau XC, yaitu 1 per J omega C. Kemudian masukkan nilai kapasitor kedua yang bernilai 0,2 farad ke rumus sehingga diperoleh hasil 1 per S 0,2 sehingga nilainya 5 per S. Kemudian masukkan nilai kapasitansi kedua 0,1 farad sehingga diperoleh nilai 10 per S. Kemudian setelah diperoleh nilai reaktansi kapasitansi tersebut, kita dapat merubah rangkaian menjadi seperti yang tertera di layar ini. Sehingga kemudian kita dapat menggunakan rumus impedansi atau Z, yaitu 10 per S double slash 5 plus 5 per S sama dengan 10 per S kali 5 plus 5 per S per 5 plus 5 plus S sama dengan 10 per S dikali 5 dikali 1 per 5 per S dibagi 5 per S dikali 3 plus 5. Sehingga diperoleh hasil 10 dikali S plus 1 per S kali S plus 3. Kemudian mencari nilai V1. Rumusnya untuk mencari V1 adalah Z per Z plus 2 dikali V. Kemudian untuk nilai V0 dimasukkan nilai sehingga 5 per 5 plus 5 per 3 dikali V sama dengan 5 per S plus 1 kali V1 sama dengan S per S plus 1 dikali Z per Z plus 2 dikali V1. Kemudian menghitung HS, yaitu V0 per V1, sehingga 5 per S plus 1 dikali 10 dikali S plus 1 per 5 dikali S plus 3 per 2 plus 10 dikali S plus 1 per 5 dikali S plus 3. Sehingga hasilnya 10S per 2S dikali S plus 3 plus 10 dikali S plus 1 sama dengan 5S per S kuadrat plus 8S plus 5. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok D untuk tugas 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan oleh Fabe dan juga Faiz, maka melalui transfer function adalah suatu konsep yang penting dalam analisis kontrol dan elektronika, terutama ketika kita belajar dengan sinyal arus bolak-balik atau AC. Berikut pengaplikasian dan manfaat terkait kelebihan dan kekurangan yang mana dari sistem transfer function pada arus AC. Pada arus AC ini sendiri, pengaplikasiannya bisa berupa dalam analisis sistem kontrol, yaitu transfer function digunakan untuk menganalisis respons tersistem terhadap sinyal AC. Ini akan membantu insinyur untuk merancang controller yang efisien untuk mengatur sistem supaya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada juga sebagai rangkaian elektronik, yang mana dalam rangkaian elektronik ini transfer function digunakan untuk menganalisis sirkuit AC seperti filter, penguat, dan juga osilator. Ini akan membantu dalam perancangan dan pemahaman terkait karakteristik dari suatu sirkuit. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada teknik listrik. Transfer function sering digunakan dalam analisis jaringan listrik AC untuk memahami respons tegangan dan arus dalam jaringan listrik kompleks. Selanjutnya, transfer function pada arus AC juga memiliki beberapa manfaat, yaitu bisa sebagai analisis sistem
yaitu melalui transfer function itu memungkinkan pemodelan matematis sistem yang kompleks, yang mana nantinya akan mempermudah suatu analisis dan perancangan controller itu sendiri. Selanjutnya, juga bermanfaat untuk pemahaman karakteristik sistem. Dengan menggunakan transfer function, kita dapat memahami bagaimana sistem merespons terhadap berbagai frekuensi dan amplitudo sinyal AC. Kemudian ada juga bisa sebagai perancangan controller, yaitu dengan memahami transfer function system, kita dapat merancang controller yang tepat untuk mengatur sistem sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dari manfaat dan juga pengaplikasian transfer function dari arus AC pada kehidupan sehari-hari, tentunya melalui hal tersebut pastilah ada kelebihan dan juga kelemahannya. Nah, kelebihan dari transfer function pada arus AC ini yaitu yang pertama, sederhana. Nah, dalam banyak kasus, transfer function ini dapat menggambarkan sistem dengan cara yang sederhana sehingga nantinya mudah untuk dimengerti. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu analisis frekuensinya. Melalui transfer function memungkinkan analisis respons sistem terhadap berbagai frekuensi, yang mana nantinya akan berguna dalam desain filter atau penguat yang memiliki karakteristik frekuensi tertentu. Nah, dari kelebihan tersebut, kekurangan yang dimiliki oleh transfer function pada arus AC, yaitu yang pertama, idealisasi. Transfer function seringkali merupakan idealisasi dari sistem nyata dan mungkin tidak mencerminkan semua aspek kompleksitas sistem yang sebenarnya. Kemudian dua, linearitas. Transfer function hanya cocok untuk sistem yang bersifat linear. Sistem yang sangat non-linear tidak dapat diwakili dengan baik oleh transfer function itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan pada sistem linear time invariant atau LTI. Transfer function umumnya hanya berlaku untuk sistem LTI, yang berarti parameter sistem tidak berubah seiring waktu. Ini nantinya akan membatasi aplikasinya pada sistem yang dinamis. Nah, dalam rangka menganalisis atau merancang sistem AC, transfer function adalah alat yang berguna. Namun, perlu diingat bahwa penggunaannya harus sesuai dengan sifat sistem yang sedang dipelajari dan pada kasus-kasus tertentu dan melalui pendekatan lain seperti simulasi komputer yang lebih kompleks, mungkin nantinya akan lebih sesuai untuk pengaplikasiannya. Mungkin sekian kurang lebihnya dari kelompok kami untuk penjelasan terkait transfer function pada arus AC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.